dengan dia juga. Kemudian ada jelly, ya. Jelly ini fungsinya adalah untuk pelumas, untuk melicin dari si selang ketika nanti diasam, ya. Papas alkohol, alkohol ini bisa untuk membersihkan daerah hidung atau juga bisa dengan menggunakan tisu, ya. Terus, kemudian ada pincet, ya, pincet anatomis. Ini nanti untuk memasukkan selangnya, ya, digunakan untuk memasukkan selang. Kemudian ada plester. Nah, plester ini untuk memfiksasi, ya, selang dan juga menandai selang batas, menandai batas kontra. Kemudian baru kita dia bersihkan semuanya daerah hidung, kemudian atur posisi sudah, kemudian kita pasang handuk di daerah dadanya, ya. Pasang dulu. Oh ya, sorry, ada yang lupa. Kita jelaskan dulu. Iya, masuk dan tujuan. Ya, kita siapkan alatnya semuanya, ya, sudah. Kemudian kita komunikasi dulu dengan pasiennya. Meskipun pasien ini dalam kondisi tidak sadar, kita harus tetap berkomunikasi bahwa kita akan melakukan tindakan tertentu kepada si pasien. Ya. Selamat siang, Pak. Di sini saya Pak Suminasi. Pada siang hari ini saya akan memesan selang untuk memasukkan makanan. Selangnya akan dipasang melalui hidung sampai dengan ke lambung, kurang lebih 10 menit untuk pelaksanaan tindakannya. Nah, ini saya akan persiapkan alatnya tadi untuk proses pemasangannya. Kemudian sudah dijelaskan tujuannya. Kemudian kita pasang handuk di daerah dada untuk alasnya, ya. Kemudian setelah itu baru kita pakai sarung tangan. Tadi cuci tangan sudah lewat, ya, saya nggak ajarkan cuci tangan. Kemudian setelah kita pakai sarung tangan, kita akan memulai untuk proses pemasangan dari selang handuknya, ya. Karena kita ambil selangnya dulu, ya, kita buka, kemudian kita akan ukur, ya, selang yang akan kita masukkan. Ada dua cara, yaitu adalah yang pertama cara tradisional melalui puncak. Boleh maju nggak apa-apa ke sini daripada kamu gini-gini. Nggak apa-apa. Boleh Kami yang video siap saya Ibu videoin nggak? Hah? Ini aku video. Tapi jangan di-share kemana-mana, ya. Konsumsi kalian sendiri, ya. Jadi selangnya ini foto jangan lupa, ya. Iya, Ibu, ya. Kita mencoba untuk metode tradisional. Yang pertama adalah dengan kita melihat puncak dari lubang hidungnya, ya. Selang ini kita letakkan, kita ukur dari lubang hidung, kemudian kita belokkan ke daerah lubang telinga. Kemudian setelah itu kira-kira kita tarik, kemudian sampai dengan ini saya buka supaya kalian tahu batasnya. Nah, ini sudah ada tandanya, ya. Jadi tadi dari puncak lubang hidung kemudian dibelokkan ke telinga, ya. Kemudian dari lubang hidung kita tarik ke bawah sampai dengan di lambung, ya kan? Sudah sampai, kan? Iya. Kemudian kita kasih tanda.
kita kasih tanda dengan plaster. Kita kasih tanda. Tanda ini adalah batas yang dia harus masuk, kan berarti sepanjang ini dia harus masuk. Ya, sepanjang ini harus masuk dari lubang hidung sampai ini. Ini nanti yang harus sampai di ujung sini batasnya. Yang ini nanti kan tentunya akan masuk ke dalam. Gitu, ya. Nah, kalau sudah ketemu batasnya seberapa panjang dia akan masuk. Nah, kemudian kita akan memasukkan dengan cara mengoleskan jeli 10 sampai dengan 20 cm ke selangnya. Kemudian kita akan memasangnya. Ya. Kita akan memasang, kita pasang ya Pak selangnya ya. Kalau nggak relax tuh nggak ini jadi. Kita masukkan, dibantu menelan ya Pak. Kalau dia pasiennya sadar. Kalau nggak pasiennya nggak sadar ya tadi dengan posisi aja kita. Posisinya lebih tinggi, kepalanya diekstensikan, didengakkan, dengak. Nah, ini dimasukkan, berhubung ini bukan kantong NGT, jadi nggak bisa masuk, cuma dibatasi ini aja. Nah, ini dia akan, sorry ya, yang ini jangan di video, ini nggak benar ini, nokel karena kan dia harusnya masuk ke dalam kan. Iya. Nah ini dia terhambat, nggak bisa masuk karena ini bukan kantong yang sesungguhnya. Ya, anggap saja masuk semuanya sampai dengan batas ini ya, masuk sampai dengan batas yang sudah kita tandai tadi. Kemudian kita akan ngecek ini betulan masuk ke dalam lambung atau masuknya ke saluran pernafasan. Nah di sini tadi kita ada 2 saluran ya. Ini dari hidung, ini masuk ke daerah saluran pencernaan, sedangkan ini ya masuk ke daerah saluran pernafasan gitu. Jadi kita akan memastikan apakah selang ini masuknya ke pencernaan atau ke pernafasan. Ada 2 cara. Yang pertama dengan memasukkan udara 10 sampai dengan 20 cc sambil kita dengarkan dengan menggunakan stetoskop. Nah, kita letakkan stetoskopnya di daerah lambung, kemudian kita masukkan udaranya. Kalau dia masuk ke daerah atau masuk ke dalam lambung, saat kita dengarkan masukkan udara tadi akan bunyi duk gitu ya. Kalau dia masuknya ke daerah pernafasan, ya kita nggak dengar karena kita dengarkan di daerah lambungnya gitu. Nah, atau kita juga bisa tarik sedikit sepetnya. Nah, kalau kita tarik begini, biasanya cairan lambung ini akan ikut naik ke dalam selangnya, jadi akan kelihatan di sini. Oh, ada misalnya campuran makanan, sisa makanan yang sudah masuk ke dalam lambung kan kita tarik akan ikut. Ada cairan kuning-kuningan yang berasal dari lambung. Ya. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu dengan memasukkan ujung selang ke dalam kom yang berisi air. Nah, ini dimasukkan. Kalau dia bergelembung, berarti dia masuknya ke dalam pernafasan. Tapi kalau dia tidak ada gelembung di dalam kom yang berisi air ini, menunjukkan bahwa salurnya masuk ke dalam lambung atau saluran pencernaan. Oke, itu memastikannya. Misalnya ini sudah masuk, kemudian untuk mencegah udara itu masuk melalui selang, ya, selang ini jangan dibiarkan terbuka begitu saja, tapi harus kita jepit di klem biar udaranya nggak masuk. Kemudian
supaya ujungnya ini tinggal nggak kotor, nggak kemasukan semut atau lain sebagainya. Kita bisa masukkan ke dalam kantong plastik gitu ya. Kalau di rumah sakit kita nggak mungkin dikasih keran satu-satu, jadi biasanya dikasihnya di karet gelang, ikat pakai karet gelang ya. Kalau ini sudah pasti sudah terpasang, sudah masuk ke dalam lambung, kita plester daerah selangnya tadi ya, supaya dia tidak tergeser. Kemudian kita misalnya fiksasi ya, supaya nggak mengganggu selangnya di TV gitu. Kemudian kita bereskan alatnya. Nah, pemasangannya sudah selesai. Kemudian kita bisa berproses untuk Apa memberikan yang direkam? makanan, Tadi direkam. makanan atau obat-obatan atau juga minuman. Nah, pertama kita masukkan dulu air, ya, air hangat. Kenapa air hangat? Supaya lambungnya juga tidak kaget kalau dikasih air dingin kan nanti jadi rasanya juga bisa kembung segala macam ya kalau minumnya langsung air dingin. Jadi air hangat kita kasih pelan-pelan, ya, posisinya harus lebih tinggi supaya dia bisa mengalir, ya. Kemudian misalnya susu atau makanan cair, bubur saring misalnya, masukkan. Sesuai dengan dietnya berapa jumlah yang harus dimasukkan. Kemudian setelah itu saya obat-obatan, saya masukkan obat-obatan juga. Kalau ada obat-obatan yang cair yang bisa harus dimasukkan. Terakhir adalah dibilas dengan air. Tujuannya supaya sisa-sisa makanan ini juga tidak menempel di daerah selang. Nah, karena itu bisa menjadi tempat untuk pertumbuhan dari bakteri kalau makanannya masih tersisa di situ. Jadi dibilas sama aja dibilas. Kalau udah selesai, kita ikat lagi atau kita jepit lagi supaya udaranya enggak masukkan ke kantong plastik. Itu kira-kira untuk pemasangan